Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi makalah kami mengenai materi konsep administrasi dan kurikulum, yang mana sebelumnya saya sebagai moderator akan menyampaikan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri yaitu Aprilia Susanti dengan NIM 19035004 sebagai moderator dan pemateri 2. Selanjutnya ada Dila Afriyanti dengan NIM 19031008 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Hayatur Rida sebagai pemateri pertama dengan NIM 19033156. Kepada teman-teman dapat melihat pada makalah yang telah kami kirim di e-learning mengenai kata pengantar, kemudian daftar isi, dan bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya untuk bab 2 pembahasan akan kami sampaikan. Untuk pemateri pertama kepada Saudari Rida, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep administrasi kurikulum. Pengertian administrasi kurikulum. Administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministret. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan ministret sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Administrasi terdiri dari dua pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, dan lain-lain yang berhubungan dengan ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai satu tujuan. Dan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas ini, berarti usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tercakup dalam pengertian kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dalam
dalam manhaj, yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan manusia. Sedangkan kurikulum pendidikan, yaitu manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dapat dilihat yaitu secara terminologinya menurut para ahli. Jadi, dapat disimpulkan kurikulum adalah sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang telah disusun. Jadi, administrasi kurikulum itu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar serta efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengolahan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya praktek belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Rida. Selanjutnya, untuk pemateri kedua akan saya sampaikan, yaitu mengenai proses administrasi kurikulum satu pendidikan. Kegiatan administrasi titik beratkan pada usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Di sini terdapat 6 kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Kemudian yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar. Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar ini terdapat 6 juga, diantaranya ada penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program rencana berdasarkan satuan waktu tertentu, pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil evaluasi, dan kegiatan bimbingan penyuluhan. Selanjutnya, kegiatan yang menyangkut siswa. Di sini terdapat 5 kegiatan, yang mana kegiatan tersebut sangat-sangat menyangkut untuk proses pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya, memasuki pada proses administrasi kurikulum, yaitu terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimanakah bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bila mana ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Menurut pendapat ini, kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Seringkali secara terperinci mengenai situasi belajar dan semua murid di semua sekolah
tingkat tertentu mempunyai kurikulum yang kira-kira seragam. Mengenai perencanaan di muka atau pre-planning, terdapat perbedaan pendapat dalam hal sejauh mana perencanaan di muka dapat dilakukan. Nah, dari hal di atas terdapat beberapa pendapat para ahli yang dapat teman-teman lihat pada makalah kami. Selanjutnya, perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum meliputi 1. Landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman pendidik, pembagian tugas guru, penyesuaian jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan atau satuan acara pengajaran. Yang kedua, yaitu pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Jawaban terhadap persoalan ini macam-macam. Dari hal tersebut, timbullah perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan bagaimana hal ini harus dilaksanakan. Konsep kurikulum yang telah ditetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh murid menurut kecepatan yang telah diatur sebelumnya, bahwa murid-murid harus dikelompokkan menurut kemampuannya, dengan tujuan bahwa pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pengajaran. Menciptakan jenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang diputuskan kepada masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam pendapat. Kedua, untuk bekerja sama memecahkan masalah yang menarik perhatian bersama. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan guru dalam pelaksanaan kurikulum meliputi yang pertama, penyusunan program pengajaran semester atau catur bulan. Tujuannya yaitu 1. Menjabarkan bahwa pelajaran yang akan disajikan dalam proses belajar. Yang kedua, mengarahkan harus ditempuh pengajaran dapat secara bertahap atau tepat. Terdapat pula fungsi program pengajaran semesteran atau caturwulan. 1. Pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester atau caturwulan. 2. Bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program pengajar semesteran atau caturwulan yaitu mempelajari GBP atau garis-garis besar program pengajaran, kemudian yang dibina oleh mata pelajaran yang dibina. Yang kedua, pengelompokan bahan pengajaran dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasan. Yang ketiga, menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama 1 semester. Yang keempat, menghitung banyaknya mingguan efektif sekolah selama 1 semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan sesuai dengan hari efektif sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan banyaknya minggu efektivitas sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. Yang kedua, penyusunan persiapan pengajaran pelajaran. Dapat lihat prosedur penyusun satuan pelajaran adalah sebagai berikut pada makalah kami. Yang ketiga yaitu pengawasan kurikulum. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya meliputi sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluaskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengawasi adalah proses dengan mana administrasi melihat
apakah apa yang tertentu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, maka penyelesaian perlu dibuatnya. Pengawasan ialah fungsi administrasi. Setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai apa yang dikehendaki. Kemudian, sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang ditemukan oleh sebagian ini adalah bahwa, oleh sebagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Kemudian terdapat juga beberapa pendapat para ahli, dapat teman-teman lihat pada makalah kami. Ditinjau dari segi proses administrasi pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu 1. Mengukur perbuatan, 2. Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan, 3. Memperbaiki penyimpanan atau kesalahan dengan melakukan tindakan pembetulan. Kemudian disebutkan dengan cara yang sedikit berbeda, pengawasan itu terdiri atas 1. Menyelidiki apa yang sedang dilakukan, 2. Membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan, 3. Menyetujui hasil-hasil atau tidak menyetujuinya. Dalam hal ini perlu perbaikanlah yang diambil sebagai keputusan terakhir. Jadi pengawasan menyarankan adanya tujuan dan rencana. Tiada administrator yang biasa melakukan. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Kemudian terdapat tipe-tipe riset sebagai berikut. Yang pertama, beberapa tujuan dasar evaluasi kurikulum sebagai berikut. 1. Mengetahui manakah siswa mencapai ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Yang B, desain evaluasi. Terdapat 2 desain evaluasi, yang mana 1. Data yang harus dikumpulkan, 2. Analisis data untuk memulai dan efektivitas kurikulum. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dila kepada Saudari, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum dalam satuan sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Mengingat bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum ini harus dipahami secara intensif oleh semua personel, baik itu kepala sekolah maupun guru. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Sedangkan, dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti proses pendidikan di sekolah itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Peran guru dalam administrasi kurikulum.
Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan dari proses belajar tersebut. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut ini dijelaskan beberapa peranan guru dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, implementer, di mana guru berperan dalam pengaplikasian kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanaan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun sebelum informasi pendidikan. Yang kedua, adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum yang sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat itu research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Dan yang terakhir, memupuk hubungan yang harmonis dengan siswi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Bila. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu administrasi pendidikan adalah suatu proses pengintegrasian segala usaha kerja sama untuk mendayagunakan sumber-sumber personel dan material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hasil yang dicapai upaya sama dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan sumber dana, daya, dan waktu. Sumber adalah segala sesuatu yang membantu tercapainya tujuan baik berupa tenaga, material, uang, ataupun waktu. Prinsip dari administrasi pendidikan adalah mengutamakan pengelolaan tugas bidang administrasi secara efektif dan efisien, serta menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Bidang yang tercakup dalam ruang lingkup administrasi pendidikan adalah bidang tata usaha sekolah, bidang personalia siswa, bidang personalia guru, bidang pengawasan, bidang pembinaan kurikulum. Kesemuanya dikelompokkan dalam bidang material, personel, dan kurikulum. Sekian kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Untuk saran dan kritik serta tanya jawab dapat teman-teman sampaikan pada kolom chat ataupun pada WA. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.